Bismillah tawassalna billah, Bismillah tahassalna billah, Bismillah tawassalna ala Allah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Salatum bisalamil mubin. Sama-sama Bu yuk. Linutatit ta'ini wa gharami. Salatum bisalamil mubin linutatit ta'ini ya gharami. Salatum bisalamil mubin linutatit ta'ini ya gharami. Salatum bisalamil mubin linuqatit ta'ini ya gharami. Nabiyun kana ala takwini min ahdikun fayakun ya gharami. Nabiyun kana asla takwini min ahdikun fayakun ya gharami. Salatum bisalamil mubin linuqtatit ta'ini ya gharami. Salatum bisalamil mubin linuqtatit ta'ini ya gharami. Selanjutnya saya bacakan susunan acara pada hari ini. Susunan acaranya sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, lantunan kalam ilahi. Ketiga, sambutan dari Wakil Ketua Majelis Taklim. Keempat, tausiah oleh Ustazah Wanti. Kelima, doa yang dilanjut oleh Ustazah. Keenam, ada kuis ya ibu-ibu dari Ibu Majelis Taklim Al-Ijati. Terakhir, penutup. Dan setelah penutup diharapkan ibu-ibu jangan pulang dulu ya, karena sebelum Ramadan kita bersilaturahmi, salam-salaman berputar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertipu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu, maka
Barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya, dan diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari di bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyakum jami'an bitahiyatin mubarakatin lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya saya bisa bertemu dengan ibu-ibu salihah pada hari ini. Saya doakan ibu-ibu yang hadir pada hari ini Allah mudahkan urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah ampuni dosanya, yang punya utang Allah lunasi hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Wita ya, sebagai wakil ya dari Majelis Ta'lim, dan ibu-ibu yang tadi menjadi PJ ya, yang saya sebenarnya sudah tiba jam 8.45, saya tunggu di bawah ya, jadi saya sudah terima kasih, luar biasa ya, salawatnya bagus ya.
dan ibu-ibu yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah SWT untuk berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ada satu hadis yang tadi mungkin sudah disampaikan, tapi saya baca matan hadisnya. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang Allah mudahkan langkahnya untuk ilmu, Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Jadi mudah-mudahan ketika ibu-ibu dimudahkan langkahnya untuk ilmu pada hari ini, itu tanda dari Allah. Allah akan mudahkan ibu-ibu menuju surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Alhamdulillah, saya bahagia banget bisa bertemu ibu-ibu pada hari ini. Kita sama-sama duduk bareng, kita mengkaji ilmu, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan ya. Ibu kalau mau nyambut tamu penting kira-kira gimana ibu? Yang mau datang ke rumah ibu, kira-kira apa ibu persiapkan? Hah? Sibuk gitu ya, kanan terus mungkin dibersih-bersihin semua. Ada persiapan lah. Dan ini bukan tamunya, bukan tamu biasa gitu ya, tamu agung lah seperti itu. Jadi kita kalau kedatangan kita siap-siapin, pokoknya pakai yang terbaik semua begitu kan. Itu kedatangan ya, namanya nyambut ya, mau nyambut. Ya, kalau kita kedatangan kita biasa-biasa aja gitu ya. Padahal ini nanti tamunya itu bisa memberikan kepada kita, misalkan kalau ibu-ibu sedang ada tender, ini kalau deal sama orang ini keren banget ya. Pasti kan, wah ya ini sambutannya biasa aja, udah kita nggak deal ya. Itu kan sayang gitu. Tapi sambutan luar biasa, kita deal dengan orang ini ya, seperti itu. Nah, bagaimana diri kita ini menyambut Ramadan? Di mana Ramadan itu memberikan kepada kita banyak sekali ya. Bu, kalau ibu biasa dikasih uang bulanan katakan 10 juta ya, misalnya 10 juta. Terus khusus nih bulan ini mah ada bonus, mama aku kasih 100 juta, gimana perasaan ibu-ibu? Hah? Seneng nggak? Seneng gitu kan? Pengen nggak kalau bulan-bulan lain dapatnya kayak gitu juga? Pengen ya? Pengen, kalau bisa nih setiap bulan juga dapatnya 100 juta nih gitu ya. Nah, makanya dalam hadis saya ingin ibu-ibu ada, kalau gembira itu kan ada rasanya ya. Ada rasa, muka ceria, bahagia, senang kan gitu ya. Ada tampak gitu ya, orang senang sama orang gak senang kan kelihatan. Nah begitulah saya ingin menganalkan dengan kita memperlakukan Ramadan seperti kita dikasih duit sama suami kita 100 juta per bulan. Ya Allah, senang banget. Ya Allah, baik. Kita kan baik-baik sih itu ya. Gimana supaya seperti itu? Nah, sesungguhnya Ramadan tuh lebih nilainya dari 100 juta per bulan, gitu ya. Jadi kita harus memposisikan Ramadan itu kegembiraannya seperti kita dapat kegembiraan 100 juta per bulan. Gembira, seneng gitu. Ya, bawaannya semangat. Ya kan kalau ibu-ibu kasih 100 juta per bulan, apa masaknya semangat tuh beres-beres, pokoknya semangat deh, semuanya semangat. Nah, itulah yang ingin kita beri ya, mindset ke dalam otak kita bahwa saya dapat Ramadan itu lebih dari 100 juta per bulan, gembira. Jadi mindset di otak kita harus kayak begitu ya. Ada satu kisah ya dari Bani Quda'ah. Jadi ada 2 orang sahabat ya, yang satu ibadahnya biasa aja, yang satu ibadahnya rajin. Nah, yang ibadahnya rajin ini pergi berjihad dan syahid ya. Kemudian yang ibadahnya biasa aja meninggal 1 tahun setelahnya ya. Jadi dia lebih panjang umurnya 1 tahun. Nah, kemudian sahabat Tolha, salah satu sahabat Tolha itu ngimpi. Nah, pas ngimpi itu dia bermimpi temannya yang 2 itu dipanggil masuk surga. Nah, yang dipanggil duluan itu yang meninggal belakangan, bukan yang tadi rajin ibadah dan berjihad gitu. Nah, terus kan dia heran ya, terus dia nanya, ya Rasulullah, saya bermimpi gitu, teman saya yang 2 ini. Nah, kenapa yang dipanggil duluan itu yang meninggal belakangan ya Rasulullah, bukan yang berjihad fisabilillah gitu. Kemudian apa kata Rasulullah? Bukankah dia telah melewati mendapatkan 1 kali Ramadan? Iya ya Rasul, dia mendapatkan lagi 1 kali Ramadan. Ketika dia bersungguh-sungguh mengisinya, ternyata ibadahnya 1 kali di bulan Ramadan itu bisa melampaui ibadah temannya yang kurang 1 kali Ramadan. Dia berjihad fisabilillah, bayangkan gitu.
Jadi ibadah kita, kesungguhan kita di malam itu bisa melampaui ibadah jihad fisabilillah, luar biasa. Padahal jihad fisabilillah itu luar biasa, pahalanya sangat luar biasa. Tapi ketika seseorang bisa mengisi Ramadan dengan baik, itu ternyata pahala bisa melampaui, nilainya bisa melampaui. Ya, jadi bayangkan, nah kita mungkin kesempatan untuk berjihad tidak mudah, betul-betul. Nah, makanya kita ada kesempatan 10 hari lagi ke depan, bahkan mungkin kurang dari 10 hari ya. Sekarang udah tanggal 4 ya, tinggal 7 hari lagi ke seminggu. Kita mesti udah siap-siap. Apa yang mesti kita siapkan? Apa Bu yang mesti disiapin Bu ngadepin Ramadan? Ya, yang pertama keimanan, kedua juga ilmu. Ya, kalau kita nggak ada ilmunya, biasa aja. Seseorang yang nggak punya ilmu, misalnya ada lukisan, harganya mahal, bagi kita nggak punya ilmunya, apa sih ini bagusnya lukisan, biasa aja kayaknya. Tapi ternyata nilainya ada nggak yang sampai ratusan juta lukisan? Ada. Kenapa bagi kita nggak punya ilmunya, nggak tahu bagusnya di mana? Tapi seseorang tahu ada, itu namanya bagusnya sesuatu. Kalau kita nggak ilmu jadi nggak berharga. Seseorang yang nggak tahu bagaimana mulia Ramadan, dia tidak akan menghargai Ramadan, dia biasa aja, perasaannya biasa aja. Tapi seandainya orang itu tahu, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk bisa mengisi Ramadan. Apa yang pertama, keistimewaan Ramadan? Doa orang berpuasa tidak ditolak. Salah satu doa mustajab adalah doa orang yang berpuasa. Bu, bayangin Bu, nggak ditolak Bu. Kira-kira nih, Ibu kalau ngajuin proposal apaan aja diberikan, kira-kira berapa proposal yang Ibu mau ajukan? Hah? Banyak, saya mau ini, mau ini, tidak semuanya diterima. Di-approve, mau berapa aja diterima. Enggak, ya Bu ini udah banyak kan Bu, jangan mintanya jangan banyak-banyak dong Bu. Nggak ada. Nah, berarti kita harus punya program di bulan Ramadan ini, ya. Salah satu apa yang kita tingkatkan adalah kita berbanyak doa kita, karena doa seseorang itu ya tidak ditolak selama dia berpuasa, ya, sampai dia berbuka. Jadi dari mulai kita sahur sampai kita nanti nih berbuka, itu doa kita mustajab. Bayangin Bu. Jadi Ibu, dan itu waktunya memang hanya maksudnya kelebihannya di bulan Ramadan ya, mustajab. Walaupun di bulan kita bisa juga berdoa, tapi kelebihan orang berpuasa di bulan Ramadan lebih lagi keutamaannya. Ya, kita, saya mau berdoa ini, saya mau berdoa ini. Jadi kita tidak akan menyia-nyiakan di mana ada kesempatan untuk kita berdoa. Ya, apalagi itu ada waktu. Jadi Bu, ada waktu mustajab, ada tempat mustajab, ya. Jadi kondisinya itu beda-beda. Ada posisi orang mustajab. Misalnya salah satu orang bepergian itu mustajab. Nah, salah satu posisinya juga orang yang berpuasa itu mustajab. Kapan aja sih doa itu mustajab? Kapan aja Bu doa itu mustajab? Ya. Ya. Di sepertiga malam terakhir. Dalam hadis Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, Bu. Turun. Allah turun ke langit dunia. Kemudian Allah berfirman, siapa yang meminta kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang mohon ampun kepadaku akan ampuni setiap malam Bu, apalagi di bulan Ramadan. Jadi kita jangan sampai kita lewatkan untuk berdoa. Dan yang paling sering kita dapat adalah antara azan dan qomat Bu. Ya, jadi kita kalau pas azan ini kita udah siap-siap, ini premium time ini. Ya, waktunya nih mustajab kita diijabah doanya. Jadi pas azan jangan kita melakukan kegiatan lain karena azan itu sebentar. Nanti kalau kita sibuk yang lain, ya udah qomat udah selesai, udah nggak dapet. Nah, jadi kita antar azan dan qomat kita siapkan diri kita untuk selalu berdoa. Kira-kira kita manusia kebutuhannya sedikit atau banyak Bu? Banyak ya kebutuhannya. Jadi kita pas azan subuh, azan zuhur, azan kita tungguin. Bu, yang namanya orang mau dikasih nungguin gak sih Bu? Kan nungguin ya, mau dikasih nungguin. Jadi pas aja nungguin, oh ini saatnya. Kita jadi tidak, yang pertama tidak menyia-nyiakan doa antar azan dan qomat ya. Yang kedua apa Bu? Aqrabu ya, ma yakunul abdu wal khaliq. Posisi terdekat antara seorang hamba dan Allah SWT adalah posisi ketika sujud. Fa'aksiru doa, maka berbanyaklah berdoa. Jadi ibarat kita berbisik di bumi terdengar ke langit, padahal jarak antara bumi dengan langit itu kan jauh banget ya.
Tapi ketika kita berbisik ke bumi, ini terdengar ke langit ya. Jadi di dalam hadis itu tidak disebutkan di sujud terakhir ya, pokoknya di posisinya sujud. Jadi boleh sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga. Kita setiap sujud, sujud pertama saya buat anak saya yang pertama, ntar yang kedua anak saya yang kedua, anak saya yang ketiga, buat suami saya, buat ibu saya, buat mertua saya. Jadi banyak kita bisa banyak. Jadi kita punya program ya, kita punya program bahwa di bulan Ramadan ini saya akan perbanyak doa. Ya, yang pertama programnya perbanyak doa. Doanya di mana saja, sepertiga malam setelah azan dan qomat, antara azan dan qomat, pada saat kita sujud, itu udah kita programin ya, seperti itu. Yang kedua apa lagi? Perbanyak istighfar ya. Di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang banyak beristighfar, maka dia akan mendapatkan buku catatannya itu, dia akan gembira ketika menerima buku catatannya. Jadi kalau orang banyak beristighfar tuh, dia akan pada saat menerima rapor tuh sedang, wah berarti bagus nilainya. Ya, dan Bu, ada yang paling keren. Waktu yang paling keren itu namanya sahur. Di dalam surat Az-Zariyat, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Nah, jadi ada satu surga khusus yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun akhirina ma atahumullah. Allah akan menservis mereka, mereka menerima apa yang Allah berikan. Kapan itu Bu waktu sahur? Waktu sahur itu sekitar 30 menit sebelum subuh. Sekarang kan subuh lumayan ya, 4.40-an ya. Jadi dari mulai 4.10 ya. Jadi kita itu mesti atur, mesti detail. Jadi kita punya rentetan schedule-nya itu jelas. Saya mau masuk jam berapa, sholat tahajudnya jam berapa ya. Yaitu ketika masuk kita harus ada space waktu untuk kita beristighfar. Bisa sambil masak, tapi ada juga yang memang kita khususkan duduk sejenak di atas sejadah kita menghadap kiblat beristighfar, minta ampun pada dosa-dosa kita. Ya, jadi karena itu luar biasa, barang siapa yang bisa beristighfar di waktu sahur, wabil ashar bistaghfirun, maka Allah akan memberinya pahala dan surga ya. Di surat Az-Zariyat ya. Jadi bagi kita ya yang ibu-ibu pasti kan ada yang sibuk menyiapin sahur, mesti disempetin waktunya ya. Jadi ada waktu kita nyiapin sahur, makan sahur. Orang yang makan sahur itu didoain sama malaikat. Bayangin Bu ya. Jadi kita ngerasain nggak sibuk kita lagi didoain malaikat itu. Jadi makanya jangan sampai kita melewatkan sahur ya, anak-anak kita ya. Dan waktu sahur terbaik ya di waktu sahur itu, bukan yang jam 3 atau paling setengah 3 ya. Yang paling bagus ya setelah jam 3 gitu ya. Kalau bagus ya antara setengah 4 ke atas ya sebenarnya. Jadi itu waktu-waktu kita mesti atur ya. Jadi ibu-ibu jangan sampai di Ramadan ini banyak waktunya habis buat ya mungkin tamasya mungkin. Jadi kita mesti atur waktunya juga supaya kita bisa banyak beribadah ya. Kemudian apa lagi Bu? Di dalam hadis doa ya, man soma Ramadan imanan wahtisaban. Ini karena motif. Barang siapa yang berpuasa karena iman ya, bukan karena ya entah lumayan nih kalau puasa entah saya turun berat badan saya ya. Man soma Ramadan imanan ya, wahtisaban, mengharap dari Allah, apa yang ghufira lahu, akan diampuni dosa-dosa yang mata qaddama min zambi. Jadi benar-benar masih tulus Bu. Itu motifnya itu kan hanya kita yang tahu ya. Jadi benar-benar ya Allah, alhamdulillah saya bisa berpuasa nih, saya bisa melabut. Jadi semua pahala ibadah itu ada hitungannya. Berinfak 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Puasa itu untuk Allah dan hanya Allah akan balas. Jadi jauh lebih banyak itu Bu. Jadi man soma, barang siapa berpuasa karena iman, benar-benar karena iman ya, bukan motif yang lain, akan ghufira, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini kita berada di tahun 2024 Bu. Jadi dari sebelum tahun 2024 dosa kita diampuni semua. Kira-kira enak lah Bu?
enak diampuni, gufiro, udah dia mata qaddama apa yang udah diperbuat min zambihi, yang dulu udah diampunin, udah bebas, udah bersih, kan enak banget itu, ya. Itu apa motif, ya. Ada satu cerita, Bu. Ada seorang imam dikomplain, kenapa imam dikomplain? Dia itu kalau sholat itu selalu baca tuh lebih dari satu surat. Misalnya dia baca Al-Jazalah, terus dia baca Al-Ikhlas. Entar rakaat kedua dia baca Al-Qari'ah, terus Al-Ikhlas. Selalu begitu, selalu disertakan Al-Ikhlas. Nah kemudian, kenapa sih kok kamu kalau baca selalu begitu? Kenapa nggak salah satu aja? Kenapa harus pakai Al-Ikhlasnya juga? Harus pokoknya setiap surat nanti yang lain pokoknya harus ada Al-Ikhlas. Kata dia, ya udah kalau kamu nggak mau seperti ini ganti aja imamnya, jangan saya gitu. Dia yang paling bagus, akhirnya udah tetap. Kemudian mereka mengadukan diri ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini orang memang kalau jadi imam dia selalu membaca surat pertama dan surat keduanya itu Al-Ikhlas, selalu begitu, ya. Kenapa begitu? Kenapa kamu nggak udah tanyakan kenapa dia makan begitu? Belum ya Rasulullah. Kemudian dipanggil orang itu, kenapa kamu melakukan seperti itu? Kenapa kamu tidak mencukupkan dengan satu surat? Apa kata dia? Ya Rasulullah, saya sangat mencintai surat Al-Ikhlas ini karena isinya adalah sifat-sifat Allah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah mencintaimu karena engkau mencintai surat Al-Ikhlas. Kira-kira kita baca nggak surat Al-Ikhlas? Baca. Bedanya apa motif kita? Karena pendek, bukan karena cinta kepada Allahnya, karena pendek gitu. Nah, kenapa? Apakah kita mendapatkan cinta Allah? Beda dengan orang ini yang sama-sama baca surat Al-Ikhlas, nggak bisa dia lepas karena dia mencintai surat Al-Ikhlas, dan nggak bisa lepas. Udah, itu ternyata Allah membalas cintanya. Itu membedakan motif dalam diri. Nah, jadi kita benar-benar membersihkan hati kita, motif kita benar-benar hanya kepada Allah gitu ya. Jadi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, yang sangat menarik, Bu, hadis ini bedanya cuma satu huruf dengan hadis yang kedua. Kalau yang pertama man shoma pakai huruf shad, yang kedua man qoma pakai huruf qaf. Dan berarti ini yang siangnya puasa, malamnya berdiri. Berdiri ngapain? Berdiri doang, Bu. Maksudnya berdiri adalah sholat. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi berdiri di waktu malam. Gitu. Dan ibadah di bulan puasa itu pahalanya berbeda jauh. Yang sunnah jadi wajib. Yang wajib berlipat-lipat. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita, ya, melakukan ibadah-ibadah terbaik di bulan ini, karena cuma 1 bulan 30 hari, lebih dari itu nggak berlaku lagi, ya, nggak berlaku lagi, ya. Jadi kita harus benar-benar manfaatkan. Kalau ibadah di bulan ini apa nih kita buat? Saya mau apa, ya? Saya mau melakukan semua sholat sunnah yang saya tahu. Dalam hadis kan barang siapa melakukan sholat sunnah rawatib 12 rakaat, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh, Allah akan bangunkan rumahnya di surga. Wah, saya mau gitu. Jadi dari hadis itu memotivasi kita punya ilmunya. Saya memotivasi, saya mau begini, saya mau. Barang siapa yang sholat berjamaah subuh, kemudian dia zikir, ya, sampai terbit fajar, syuruk, ya. Kemudian dia sholat. Jadi kalau ibu-ibu lihat jadwal sholat ada syuruk kan, ya. Nah itu ditambah 10 menit, 15 menit itu kan waktu terbit. Jadi kita sholatnya bukan pas terbitnya, tapi sekitar 15 menit setelah itu. Misalnya syuruknya jam 6, berarti kita jam 6.15, ya. Kita sholat 2 rakaat, maka itu pahalanya seperti pahala umroh, ya. Jadi yang umroh kan berat, susah, ya. Biayanya itu karena tidak mudah kan untuk duduk zikir dan nggak megang handphone, Bu. Ya, kalau megang handphone kuat semua juga, ya, sampai jam 6, jam setengah 7 dari habis. Tapi kita benar-benar ibadah, benar-benar berzikir, nah itu ternyata itu pahalanya seperti pahala umroh. Tinggal kita mau umrohnya berapa kali, 30 kali.
Ya kan? Berarti kalau 30 Ramadan ya, ini mungkin yang udah enggak haid, yang lain haid kita bisa 20 kali. Nah itu jadi kita, saya mau begini, saya mau begini. Jadi kita termotivasi, kita harus cemburu sama orang-orang solih. Orang-orang solih itu ibadahnya luar biasa. Yang namanya, Bu, kalau semua orang pada dapat bagian nih, ada pembagian. Kalau ibu dapat, misalnya ada warisan, ibu nggak dapat, kira-kira ibu minta atau diem aja? Kok saya nggak dapat sih? Yang lain pada dapat, misalnya gitu ya. Ada pembagian, kok dia dapat sih? Kok saya nggak dapat? Orang kan nggak diem aja gitu. Kok saya belum dapat sih gitu? Nah kan harusnya kayak gitu. Nah kita kalau dalam hal itu kita minta, nah begitu juga kalau kita dalam ibadah, kenapa dia dapat bisa ibadah kayak gitu ya? Saya juga harus bisa dong, saya harus bisa. Jadi kayak gitu semangatnya, jangan ya biarnya dia dapat, saya nggak usah dapat, enggak. Ya. Jadi ibadah kita harus cemburu, kita harus termotivasi dengan orang lain. Ya, dia kok bisa kayak gitu ya? Nah, kita termotivasi. Ya. Dan tasbih terbaik adalah tasbih di bulan Ramadan. Nah, jadi kita udah mulai baca subhanallah. Barang siapa membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali dalam satu hari, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak gunung di lautan. Nah, kita kan saya mau jam sekian saya baca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim gitu. Jadi di bulan ini tasbih terbaik gitu. Dan yang sangat menarik juga ada, Bu, barang siapa memberikan buka untuk orang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang itu berpuasa. Nah, jadi kita harus udah milih-milih nih. Kita harus pikir di bulan Ramadan ini saya mau kasih buka puasa siapa ya? Kita mungkin ngelihat ada orang yang kurang mampu, ya, tapi dia solih tapi kurang mampu. Nah, kita udah punya program sendiri tuh. Nah, kita saya mau ngebantu ini, saya nanti udah nyiapin. Kalau kita misalnya catering, kita kirim ke rumahnya, entah gosen kita kirim ke rumahnya, kita kasih. Nah itu karena pahalanya itu kita kan gini, Bu. Kalau ibu-ibu beribadah sendiri itu kan cuma pangkat 1, ya. Tapi kalau ibu-ibu beribadah ngajak orang itu pangkat 2. Nah, jadi kan kalau ibu ngasih yang tadinya ibu 1. 10 pangkat 2 jadi berapa, Bu? 100. Kalau 10 pangkat 1 kan cuma dapat 10. Kalau pangkat 2 jadi 100. Kalau ibu ngasihnya 3, 10 pangkat 3 jadi berapa? 1000. Nah, jadi banyak. Jadi bagaimana kita bisa banjir pahala? Itu adalah dengan kita bisa memberikan pada orang lain, karena ibadah dia jadi bukan hanya puasanya, Ibu, ibadah dia tilawah, dia zikirnya itu kita dapat. Kita dapat dari Faro, mau saya kayak begitu, saya pasti ada 1-2 orang yang nanti di bulan Ramadan ini saya kasih ya pahalanya, supaya saya juga dapat pahalanya. Dan kalau yang punya rezeki memang luar biasa ya, umroh di bulan Ramadan itu seperti pahalanya seperti ibadah haji. Makanya pas di Ramadan itu Mekah penuh ya, penuh dan lebih dia seperti itu. Kenapa? Karena orang-orang pada termotivasi. Ya, umroh di bulan Ramadan itu seperti umroh bersama Nabi, itu pahalanya seperti pahala haji. Makanya orang yang pada mereka belum, karena mereka tahu nih pahalanya seperti ini pun, jadi mereka mengejar gitu ya. Nah, maka dari itu, nah kita sebagai muslim dan muslimah ini, kita apa nih yang mau kita lakukan, apa yang mau kita kerjakan, sehingga apa? Kita punya program. Nah sekarang saya minta ibu-ibu ngeluarin kertas ya, ngeluarin kertas. Yang bawa pulpen sama kertas coba ngeluarin kertas. Yang nggak bawa boleh di handphonenya. Udah disiapin ya, Bu, pulpennya sama kertasnya, atau kalau yang bawa di handphonenya. Janjiku untukmu ya Allah, tulis judulnya. Janjiku untukmu ya Allah, judulnya. Udah? Ya Allah,
Aku berjanji akan mengerahkan, ya Allah, aku berjanji akan mengerahkan seluruh kemampuanku untuk memberikan ibadah terbaikku di bulan Ramadan ini. Aku akan tahan diriku dari syahwat kemalasan, dan aku berjanji untuk memenuhi janjiku ini kepadamu. Tertanda hambamu, tulis nama ibu. Kalau yang pakai kertas, ibu tanda tangan di situ. Ya, boleh. Yang mau materai, pakai materai. Kalau ibu nggak memenuhi, ibu bisa digugat, ya. Ya. Coba diulangi sama-sama, kita membaca 1, 2, 3. Jadi judulnya 1, 2, 3. Ya, nanti ibu boleh pasang status apa. Jadi kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini akan berbeda, ya. Pahalanya berbeda ketika kita sholat malam. Dan ibu-ibu yang sholat malam di masjid, ya sholat tarawih, itu kalau ikut imam sampai akhir itu seperti sholat qiyamul itu malam penuh. Jadi kalau yang sholat di masjid itu usahakan sampai akhir. Walaupun bisa ibu witir di rumah, tapi pahalanya akan berbeda dibanding dengan pahala ibu ikut witir di masjid, ya. Jadi kalau ikut semua, ya, seperti itu. Nah, jadi ibu sudah berjanji tulis apa yang akan ibu mau lakukan. Nah, di sekarang ibu tulis, ya, 5 hal, ya, minimal 5 hal yang ibu akan buat program, ya, buat program selama Ramadan. Ibu mau apa? Misal contoh, saya mau 1 kali khatam baca Quran, 1 kali khatam baca terjemah, ya. Yang kedua, misalnya saya ingin sholat sunnah mau berapa rakaat, ibu mesti detail. Duhanya mau berapa rakaat, sholat qiyamul lailnya mau berapa rakaat, sholat rawatib mau berapa rakaat, ya. Jadi udah diancang, emang saya mau bikin program. Ketiga, misalnya saya mau memberikan infak. Nah, infak terbaik di bulan Ramadan. Jadi kalau kita infak di bulan Ramadan 100.000, itu pahalanya beda dengan berinfak 100.000 di bulan lain. Beda jauh gitu. Jadi berinfak ngabisin kalau ada uang emang habisnya di bulan Ramadan. Karena di Ramadan udah beda. Nah, jadi mau infak berapa misalnya. Kemudian ibu misalnya mau beristighfar berapa kali, ya. Nah, sekarang saya kasih waktu, ya, 1 menit untuk menuliskan apa yang ibu mau lakukan. Tadi ibu mau lakukan seluruhnya itu apa aja. Coba ditulis. Tulis. Mau ngapain aja di bulan Ramadan itu tulis.
Udah ditulis, harus ditulis ya, karena nanti ibu akan pasang-pasangan sama temennya. Ya, pasang-pasangan sama temennya. Nulis di handphone, Mbak, di handphone. Ya, harus nggak apa-apa, cepet. Yang kalau nggak nulis nanti ucapannya lisan aja, ya lisan. Bilang ke temennya. Jadi pasang-pasangan, pegangan nanti ada pasangan-pasangan berdua-berdua. Udah tulis. Ya boleh kurang dari 5 juga nggak apa-apa. Ya, kurang dari 5 boleh. Ya. Tapi jangan 1 ya. 1 jangan. Ya, 3 boleh. Ya. Kalau udah, ibu bilang ke temennya sebelah, ya, yang sebelah pasang-pasangan, wahai temanku, doakan saya supaya saya bisa ya memenuhi target saya ingin ini di bulan Ramadan. Terus sama yang terus temennya, insya Allah saya doakan semoga ibu bisa. Nanti temennya gantian juga, wahai temanku, doakan saya untuk bisa mencapai ini. Nah, yang temennya bilang, saya doakan supaya kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Udah ya. Sekarang pasang-pasangan berhadap-hadapan, berdua-berdua. Ibu berdua-berdua. Ya, ibu sama ibu ini. Udah. Ya kalau nggak berdua bertiga boleh. Kalau ini bertiga boleh. Yang bertiga, yang berdua. Ya, mulai harus ngomong, masing-masing harus ngomong. Minta doain, yang satu doain. Ya. Ya. Ibu menjadi contoh ya. Boleh Mbak Baju berdua, sini Mbak Awi sama ini. Ya. Ya. Ya, nanti ibu baca duluan, nanti di. Ya, doakan saya temanku, doakan saya ingin apa, ibu ingin apa. Ibu jawab, saya doakan ibu bisa mencapai semua yang ibu ingin lakukan. Nah, sekarang ibu ngomong gantian, doakan saya. Ibu jawab, saya doakan Allah mudahkan ibu. Ya. Baik. Semuanya udah ya? Ya, alhamdulillah, amin ya. Mudah-mudahan semuanya bisa ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan benar-benar bisa. Dan saya titip harus ada program ibadah Ramadan bersama keluarga. Jadi nanti ibu-ibu di sini terserah mau bentuknya apa, mengajak suami dan anak-anak.
apakah itu maksurat, apakah mau doa bersama, baca Quran bareng, minimal harus ada, 1-2 orang mesti ada yang bareng-bareng. Kalau tadi kan kita ibadah sendiri, nanti kita bilang sama suami kita, say, aku ada program nih, disuruh bikin program ibadah bersama keluarga, apa ya? Kamu apa? Udah deh, kita misalnya baca Quran deh 1 kali, misalnya pas mau maghrib, bisa atau apa, terserah. Yang penting kita ngajak suami dan anak-anak ya, supaya ada program ibadah Ramadan bersama keluarga ya. Jadi mudah-mudahan Ramadan ini harus menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Kita memaksimalkan ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak sekali pahala di bulan Ramadan ini. Mungkin itu ingin saya sampaikan. Barangkali ada yang mau kita diskusikan, saya persilahkan. Itu Mbak sana. Di sana, di sana. Nah. Terima kasih. Saya hanya kebetulan awal sekali Ustazah masuk tadi kan, saya nyakit cuma ada game. Kalau salah seperti ini, kalau kita bersiapkan meringankan langkahnya untuk ilmu, maka kita akan memudahkan untuk masuk surga. Iya, iya. Perkembangan dunianya dengan menggunakan teknologi, kita bisa buka YouTube dan bisa pilih-pilih ustaz yang mana atau ustaz yang mana. Jadi artinya kita tidak harus keluar rumah kalau untuk ilmu kan, mungkin kita bisa ikut pendidikan online seperti itu. Nah, apakah itu bagian dari akak menuntut ilmu itu? Iya. Iya, bagus pertanyaannya ya. Bu, ini analogi aja ya, analogi. Orang nonton konser live, datang ke stadion langsung, dengan kita lihat di YouTube sama nggak? Nah, beda ya. Kenapa kan bisa dilihat di YouTube? Kenapa sampai orang beli tiket konser? Padahal mahal, tapi kenapa sampai datang? Karena memang yang namanya hadir itu beda ya, beda ya. Ibu ngaji online di Zoom ya, dengan ngaji di sini kan sama-sama bisa, online juga bisa. Datang ke sini juga bisa, sama kan online juga bisa. Kira-kira sama persis atau ada bedanya? Ada bedanya. Jadi kita tidak menghilangkan semuanya, tapi kita juga ngambil semuanya. Nah, jadi belajar di YouTube, lewat Google segala macam, sekarang semua teknologi ada ya. Tapi kita tetap harus ada bagian. Nah, kenapa hadisnya itu memang kalau yang itu kan hadisnya thalabul ilmi, tidak disebutkan secara khusus, mau dari mana aja silahkan. Ya, mau dari YouTube, dari Google, dari mana aja silahkan ya. Dari podcast sekarang. Nah, tapi ada yang memang tidak tergantikan oleh teknologi. Ya, jadi harus ada yang berkumpulnya. Nah, jadi mansalaka, menempuh thariqan. Jadi dia ada proses pergi jalannya. Ya lantamisu bi'amat sahalallahu thariqan. Allah mudahkan langkah menuntut ilmu, Allah mudahkan langkah menuju surga. Sama kayak orang majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Barang siapa berkumpul di rumah Allah ya. Jadi daripada kita bisa berkumpul di online, bisa gitu ya. Tapi duduk melingkar di masjid tadarus itu tetap juga harus ada. Nah, jadi dikombin aja. Jadi ada saatnya kita nggak, kalau mungkin ustadz yang jauh kan kita nggak bisa. Ya, tapi kita tetap bisa belajar. Tapi kita harus tetap ada satu kajian ilmu yang kita datangi. Ya, kita datangi harus, jadi kita dapat. Ibu dapat pahala kelebihan dari thalabul ilmi, ibu dapat kelebihan dari mendatangi majelis ilmu. Jadi dua-duanya dapat ya. Jadi dua-duanya dapat. Jadi tidak tinggalkan doanya. Ini bagus pertanyaannya. Jadi dengan teknologi kita bisa dapat semua, kita dapat, tapi harus kita punya
yang memang kita mendatangi, ada gurunya, ada kita bertanya ya. Nah, bagus pertanyaannya. Mungkin ada yang lain, silakan. Silakan itu satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua pertanyaan buat ibunya. Iya ya. Yang pertama, kalau saya kan sekarang lagi sakit. Saya sakit. Oh, iya. Biasanya yang menjadi imam kan suami saya. Oh iya ya. Suami saya sudah berkabung. Iya. Jadi saya harus mengimami anak-anakku. Apa boleh saya kalau imam itu Ustaz? Yang pertama, pertanyaan pertama. Yang kedua yaitu mengenai azan untuk orang yang meninggal. Iya. Saya penasaran Ustaz. Selama ini biasanya saya di kampung itu selalu orang yang meninggal itu selalu diazanin gitu ya. Di sini ada yang bilang tidak boleh diazan karena sudah meninggal. Itu saya penasaran, misalnya saya ingin tahu bagaimana yang betul itu. Iya iya. Saya dua pertanyaan ini Pak. Iya iya. Saya ingin penasaran untuk Iya iya. tahu gitu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Ibu, pertanyaannya bagus sekali ya. Imam itu dipilih untuk diikuti. Jadi kalau imamnya duduk, nanti makmumnya sholatnya juga duduk. Jadi sebaiknya memang kalau misalnya Ibu karena di rumah ya di rumah ya. Jadi kalau memang Ibu sholatnya duduk, jadi makmumnya juga duduk sholatnya. Gitu. Jadi, nah beda kalau yang kita karena keterbatasan kan Ibu bisa duduk, tapi imam berdiri kan Ibu duduknya berarti duduk kan, tapi imamnya tetap berdiri kalau yang berdiri kan. Jadi kalau ini kan case-nya beda-beda ya, itu karena Ibu di rumah, terus di rumah Ibu berapa orang? Bertiga ya, jadi maksudnya Ibu yang paling bagus bacanya sehingga Ibu yang jadi imam ya. Imamnya jadi karena Ibu nggak bisa diri, kemudian Ibu duduk ya posisinya. Nah kalau memang seperti itu ya, tapi nanti kalau bisa ditingkatkan yang di rumahnya Ibu, sehingga bisa yang berdiri, yang selain Ibu, yang makmumnya itu jadi nanti tukeran dia yang jadi imam gitu. Nah, jadi tidak selamanya, Ibu yang duduk terus yang jadi imam ya. Nah, jadi kalau bisa ada regenerasi, ada yang lebih sehat, lebih itu yang bisa menjadi imam yang berdiri ya. Kalau sekarang kalau misalnya kondisinya Ibu yang lebih bagus bacaannya lebih itu, jadi mereka jadi imamnya ke Ibu ya, mereka ngikutin jadi posisinya. Nah seperti itu. Tapi kalau misalnya bisa diusahakan ya sebaiknya dilatih yang anak atau siapa yang ada di rumah Ibu supaya mereka bisa jadi imam, jadi termotivasi ya. Jadi untuk sementara nggak apa-apa, tapi ini harus segera disiapkan mereka menjadi lebih baik ya. Nah terus yang kedua, memang pasti ada beda pendapat ya, karena namanya azan itu panggilan untuk sholat. Jadi kalau yang berpendapat pasti yang orang sudah meninggal ya tidak diazani kembali, karena azan itu apa tujuannya untuk sholat seperti itu. Walaupun saya memang belum mencari asbabunnya gitu, sehingga di kampung itu ada azan ketika mau masukin ke liang lahat ya, itu diazanin gitu, ada pokoknya ada proses di kuburan atau di mayat itu diazanin. Tapi memang kalau yang lebih kuat itu ya, karena tujuan azan itu untuk sholat ya, untuk sholat. Jadi kalaupun kita
mau melakukan, saya belum tahu nih dasarnya ya, dasar yang dilakukan apa sih gitu. Seperti misalnya nisfu Sya'ban itu menjadi dasarnya, tapi dia itu menjadi salah satu seremoni. Jadi udah malam nisfu Sya'ban nih, kita udah siap-siap gitu. Jadi ada latar belakangnya gitu. Nah, kita kan melihat kenapa ada azan untuk orang yang mau orang yang sudah meninggal tuh yang mau masuk liang lahat ya. Jadi kalau kalaupun ada di daerah tersebut, ya kita bisa ikutin. Walaupun saya pribadi belum punya kajian lebih dalam lagi. Apa sih yang menyebabkan ini? Kenapa ada azan sebelum orang masuk ke liang lahat atau orang dikuburkan itu? Apa yang melatar belakanginya gitu? Apakah ini satu budaya itu ada apa tuh? Kalau di hadis-hadis juga belum dapet ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang melakukan, yang punya itu mungkin dia punya dasar tertentu ya yang menjadikan dia melakukan hal itu ya, situ ya. Baik, mungkin itu. Mungkin ada lagi, silakan. Atau sudah cukup ya, 2 ya? Oh ya, silakan. Baik, mari kita angkat kedua tangan kita munajat kepada Allah SWT. Kita beristighfar sama-sama. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ma'bud kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuman tafarraqna ba'da tafarruq ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan Kau rahmati, perpisahan ini perpisahan yang Kau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha' min nafsi la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina ma la yarhamuna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah wa bil
رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن همة بأهل البدر يا